Menebak dan mengetahui jenis kelamin janin di dalam kandungan menjadi salah satu hal seru selama menjalani kehamilan. Salah satu alasan mengapa hal itu menjadi seru adalah karena banyaknya teori yang beredar mengenai ciri-ciri hamil anak laki-laki ataupun perempuan. Sebagian ada yang benar, namun tak sedikit pula ciri-ciri yang disebutkan itu ternyata hanyalah sebuah mitos belaka. Padahal mengetahui jenis kelamin janin sebelum ia lahir merupakan suatu hal penting karena dengan itu Bunda bisa menyiapkan nama ataupun perlengkapan bayi yang tepat sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, supaya Bunda bisa mengetahui jenis kelamin janin dengan benar dan tidak terjebak pada mitos-mitos yang beredar, pada edisi kali ini, Dunia Bunda akan membahas mengenai jenis kelamin janin dan cara untuk mengetahuinya dengan akurat, serta hal-hal lainnya yang perlu diketahui ibu hamil. Yuk kita bahas, Bun! Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar Dunia Bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Faktor yang menentukan jenis kelamin janin. Jenis kelamin janin ternyata sudah ditentukan saat terjadinya proses pembuahan. Proses pembuahan tersebut berlangsung ketika bertemunya sel telur dengan sel sperma. Saat berlangsung proses pembuahan tersebut, spermalah yang kemudian diketahui akan menentukan janin akan berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Sperma berkromosom Y akan membuahkan anak laki-laki, sedangkan sperma berkromosom X akan menghasilkan anak perempuan. Jadi, jika bunda dan ayah menginginkan anak dengan jenis kelamin tertentu, maka salah satu ikhtiarnya adalah dengan memperhatikan sejumlah hal sebelum berhubungan suami istri. Cari tahu apa yang bisa meningkatkan peluang hamil anak laki-laki ataupun perempuan sebelum Bunda melakukan program kehamilan. Akan tetapi jika sudah terjadi pembuahan dan Bunda dinyatakan hamil, maka Bunda harus siap dan menerima dengan ikhlas apapun jenis kelamin janin yang sedang Bunda kandung. Perkembangan organ kelamin janin di dalam kandungan. Pada usia kehamilan 7-8 minggu, janin sebenarnya belum memiliki bentuk kelamin yang spesifik. Itulah mengapa sulit bagi ibu hamil untuk mengetahui jenis kelamin janin di awal-awal kehamilan. Pada janin hanya ada lekukan memanjang. Nantinya lekukan ini akan membentuk organ kelamin yang lebih jelas. Setelah minggu ke-9, lekukan pada area kelamin akan mulai mengalami perubahan. Pada janin laki-laki, lekukan itu akan memanjang membentuk organ kelamin laki-laki. Setelah minggu ke-10, mulai muncul prostat pada janin laki-laki. Sementara saluran kemih akan mulai terbentuk sempurna sekitar usia 14 minggu kehamilan. Sedangkan pada janin perempuan, organ reproduksi dalam mulai terbentuk pada minggu ke-11 atau 12 minggu kehamilan. Selanjutnya pada minggu ke-22, organ vagina mulai bisa dilihat dengan cukup jelas. Itulah mengapa ibu hamil baru bisa mengetahui jenis kelamin janin saat berada di trimester kedua atau di rentang usia 4 hingga 5 bulan kehamilan ke atas. Ciri-ciri hamil anak laki-laki dan perempuan. Karena menjadi salah satu hal yang dinantikan, tak heran beberapa ibu hamil kerap mencari cara untuk mengetahui jenis kelamin janin. Salah satu cara yang dipercaya bisa mengetahui jenis kelamin janin adalah dengan memperhatikan sejumlah perubahan dan ciri-ciri mengandung anak laki-laki dan perempuan. Namun yang perlu Bunda ketahui adalah beberapa ciri-ciri tersebut bisa saja hanya sebuah mitos karena belum ada penelitian ilmiah yang mendukung hal tersebut. Sehingga ibu hamil tidak boleh mempercayainya begitu saja dan menjadikannya sebagai referensi utama untuk menentukan jenis kelamin janin. Jika hanya untuk seru-seruan bersama pasangan dan kerabat, maka hal itu tidak ada salahnya untuk dicari tahu. Nah, berikut ada beberapa teori mengenai ciri-ciri hamil anak laki-laki dan perempuan. 1. Bentuk perut.
Teori atau anggapan yang beredar adalah ibu hamil yang memiliki bentuk perut melebar, maka itu pertanda bunda mengandung janin perempuan. Sedangkan jika bentuk perut mancung ke depan, maka itu pertanda bunda mengandung janin laki-laki. Namun hal itu ternyata hanyalah mitos ya bun, sebab bentuk perut ternyata ditentukan oleh beberapa faktor seperti postur tubuh, ukuran janin, elastisitas otot perut, dan tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin janin. 2. Morning sickness. Ibu hamil yang mengalami morning sickness juga dihubungkan dengan ciri-ciri hamil anak perempuan. Sedangkan ibu hamil yang tidak mengalami morning sickness dianggap mengandung anak laki-laki. Nah, lagi-lagi teori ini ternyata hanyalah mitos ya bun. Sebab morning sickness dipengaruhi oleh perubahan hormon dan bukan dikarenakan jenis kelamin janin. 3. Jenis ngidam. Ada pula teori yang menghubungkan jenis ngidam ibu hamil dengan jenis kelamin yang sedang dikandung. Ibu hamil yang memiliki selera ngidam makanan manis sering dianggap sebagai pertanda hamil anak perempuan. Sedangkan jika ngidam yang asin atau asam, maka bunda dianggap sedang hamil anak laki-laki. Nah, ternyata hal itu juga sebatas mitos ya bun, sebab belum ada penelitian yang cukup kuat mengenai hal tersebut. 4. Kondisi wajah. Kondisi wajah bunda saat hamil tak jarang dijadikan sebagai suatu teori tersendiri untuk menebak jenis kelamin janin. Ibu hamil yang terlihat lebih cantik dan suka berdandan dianggap sebagai pertanda hamil anak perempuan. Sedangkan jika bumil tampak sedikit kucil dan malas berdandan, dianggap sebagai tanda hamil anak laki-laki. Padahal hal itu hanyalah mitos ya bun, sebab kondisi wajah saat hamil lebih dipengaruhi oleh perubahan hormon dan kebiasaan ibu hamil itu sendiri. Itulah beberapa teori menebak jenis kelamin yang ternyata hanyalah sebuah mitos. Jika bunda pernah mendengar teori lainnya mengenai ciri-ciri hamil anak laki-laki dan perempuan, coba share di kolom komentar ya bun, hehe. Cara paling efektif untuk mengetahui jenis kelamin janin. Secara umum, melakukan pemeriksaan USG sejak di trimester kedua kehamilan menjadi salah satu cara paling efektif untuk mengetahui jenis kelamin janin. Prediksi jenis kelamin janin melalui pemeriksaan USG, bahkan tingkat keakuratannya bisa mencapai 90%. Hal itu dikarenakan dokter bisa melihat dengan lebih jelas bentuk kelamin janin. Namun, pemeriksaan USG sendiri masih memiliki kemungkinan kesalahan saat memprediksi jenis kelamin janin. Hal itu bisa terjadi pada pemeriksaan USG pada usia kehamilan terlalu dini atau posisi kaki maupun tali pusar yang menutupi organ kelamin sehingga menimbulkan bias dalam penilaian. Jika terdapat keraguan, bunda bisa meminta dokter untuk memeriksa kembali jenis kelamin janin pada pemeriksaan kehamilan selanjutnya. Selain itu, ada juga pemeriksaan lain yang tak kalah akurat seperti tes darah dan tes amniosentesis. Nah itu dia bun, pembahasan mengenai jenis kelamin janin di dalam kandungan serta cara ampuh untuk mengetahuinya. Semoga informasi ini bermanfaat bun. Sekian.